Dalam Islam, waktu itu penting. Dia tidak sekedar menjadi alat ukur atau alat hitung, tapi bisa menjadi standar kebaikan bagi diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Man kana yaumuhu khaira min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi kalau misalnya tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, baik dalam segala hal, yang terutama yang penting adalah baik dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Yang lain dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya waktu demi waktu semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin baik. Oleh karena itu nanti tahun 2025 ibu-ibu punya rencana, punya target. Misalnya 2024 lalu ibu-ibu punya target apa? Oh, saya mau. Ibu-ibu punya target apa 2024 lalu? Saya mau 2024 ini bisa baca Quran. Sudah, target itu saja. Belajar Iqra setahun. Nanti 2024 juga sama. Ibu-ibu punya target. 2025 ini mau apa? DP target. Nah, nanti ditargetkan pelan-pelan apa? Supaya ada kenaikan iman, ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang rugi. Ternyata kalau sama hari ini dengan hari kemarin itu rugi. Rugi, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarra, barang siapa yang hari ini lebih buruk min amsihi daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dialah orang yang celaka, orang yang binasa. Jadi orang punya cita-cita, keinginan tahun yang akan datang apa yang harus ditingkatkan. Kalau masjid, saya rencana kan tiap Jumat sudah nasi Jumat, alhamdulillah. 2025 saya tidak mau tambah yang berat-berat. Saya cuma mau tambah di situ nanti ada dispenser aqua. Ada orang makan, ada orang minum. Nah, kemarin alhamdulillah sudah jalan nasi Jumat. Tahun 2025 orang tambah lagi apa? Oh, di situ tambahkan dispenser saja. Jadi kalau yang mau makan di dalam masjid, air so ada. Begitu. Apalagi nanti 2025 tambah lagi mau beli tempat sampah di luar situ. Supaya sekitar masjid kalau ada sampah, di luar ada tempat sampah yang ada di penutup itu dah. Syukur-syukur yang ada DP bola, supaya kalau softball boleh nanti suruh remaja naik motor tarik kan, ada DP bola tuh, kurang tarik ke atas, kayak gitu. Orang harus perhatikan. Jadi setiap tahun orang punya masjid ada, tetambah ini. Tahun 2024 orang tutup parigi. Ibu-ibu ingat tak tutup parigi? Parigi sudah bersih, sudah dipakai. Pasang dap, gitu. Jadi setiap tahun biar cuma sedikit ada yang orang lakukan. Cuma satu. Tambah lagi mau beli karpet. Ini karpet tore-tore lain nanti mau masuk Ramadan, bukan Idul Fitri, masuk Ramadan biar cuma 2-4 karpet baru ada. 2 di muka bapak-bapak, 2 di belakang ibu-ibu. Jadi orang punya target. Masjid apa ini yang harus diperbaiki 2025? Karpet, dispenser, tempat sampah. Sudah itu dulu. Nah, nanti ini sebelum puasa mau kasih rapi ini plafon di luar. Sudah. Itu untuk masjid.
Nanti untuk orang jamaah juga sama. Atau orang targetkan yang lalu. Orang punya istighfar 2025 100. Punya kalimat la ilaha illallah 100. Punya apa ibu-ibu? Punya sholawat 100. 3 saja itu. Istighfar astagfirullahaladzim 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100. Sudah. Di luar sholat. Kalau sholat sudah itu bungkus. Itu sudah perlu ditarget. Memang sudah orang punya kewajiban. Mau siapapun tetap sholat. Nah, jadi sholat 5 waktu sudah tidak dibahas, itu sudah orang punya kewajiban. Yang ditambahkan yang gampang-gampang dulu. Istighfar 100, tahlil 100, la ilaha illallah itu 100, tambahkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100. Sudah. Enggak usah banyak-banyak, itu untuk amalan diri sendiri. Kalau belum bisa baca Rotibul Hajat tiap hari, minimal di majelis taklim, minimal di baca Yasin. Jadi seminggu 2 kali itu orang baca. Karena orang mau baca Quran belum lancar, mau baca Quran panjang, lama. Kalau baca rotib, di situ so baca Quran, di situ so baca doa-doa pilihan. Jadi orang terkumpullah di situ di Rotibul Hajat. Jadi kalau belum bisa baca Al-Quran, orang baca Rotibul Hajat. Syukur-syukur ibu-ibu bisa baca Quran. 1 hari baca 1 halaman, 1 lembar, setahun hatam. Jadi 1 tahun hatam. Tidak usah banyak-banyak. Habis maghrib, program habis maghrib 1 halaman atau 1 lembar. 1. Setahun hatam Quran. Ini berkesesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaisu, orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang pintar. Mandana nafsahu, siapa saja yang dapat menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu, orang ini tiap hari berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ada 4 orang, ditambahkan bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan juga dari golongan manusia. Jadi setiap hari orang ini melawan orang punya hawa nafsu. Rasulullah mengingatkan al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang kuat adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Berat mau zikir gitu, dia lawan. Berat mau sholat subuh, dia lawan. Itu yang membuat berat apa? Hawa nafsu. Bangun jam 3, rasa buang air kecil. Hatinya sholat biar cuma 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. Kata hawa nafsu, wah subuh kok masih lama gitu. Akhirnya tidur. Padahal ada kesempatan ambil 2 rakaat, 1 witir. Lawan hawa nafsu. Jadi orang yang kuat, orang yang pintar adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya diarahkan untuk taat kepada agama. Wa amila, dan melakukan amal perbuatan lima ba'dal maut, untuk tibanya, datangnya maut, datangnya ajal. Jadi orang yang pandai itu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan melakukan amal untuk mempersiapkan tibanya kematian. Itulah orang yang pandai. Dia siapkan. Orang ini di kampung ada contoh, opa aba. Saya bilang, Mbak, sholatnya di rumah. Nanti kalau jalan polisi atau tambah parah ya kan, sholatlah di rumah. Sampai tadi abah masih sholat di masjid. Orang punya contoh. Saya saja masih berpikir, nanti kalau seumur sama dengan opa abah itu kira-kira boleh tidak begitu? Kuat.
Apalagi ibu-ibu yang so tinggal di sini lama, so jadi saksi. Saya saja, waduh berat jadi opa abah, jadi berat. Kalah orang, kalah di iman. So sakit, so tua, so lemah, tapi mau tetap ke masjid biar sholat duduk, tapi masih berpaksa menundukkan hawa nafsu. Padahal kalau posisi opa abah itu diperbolehkan, DP nama rukhsah, ada keringanan, karena ada penyakit yang dia tidak minta. Mana ada orang minta penyakit. Oleh karena itu kalau ada orang sakit boleh menunda puasanya. Ada orang hamil, ada orang menyusui, boleh menunda puasanya. Boleh, rukhsah namanya, keringanan. Tapi orang jadi saksi. Opa abah kuat iman. Orang saja nih kadang-kadang di rumah hujan, sholat di rumah masih kalah. Jadi orang iri karena mampu menundukkan hawa nafsu. Orang ini masih kalah dengan hawa nafsu. Dan ciri-ciri orang yang kuat, orang yang pintar adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan melakukan amal, mempersiapkan ketika tiba datangnya maut, datangnya kematian. Jadi akhir tahun orang periksa, orang punya amal ini 2024 ini kira-kira bagaimana kan? Kira-kira so boleh atau belum? Kira-kira so boleh atau belum? Maka 2025 orang rancang. Kenapa orang harus niatkan? Nah ini ibu-ibu pentingnya niat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ diterangkan pada zaman Bani Israil. Pada zaman Bani Israil ada orang yang membunuh sampai dengan 100 orang. Membunuh itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Membunuhlah dia 100. Kemudian dia ingin bertaubat, memperbaiki diri. Belum sampai di tempat dia mau memperbaiki diri, meninggal, udah azan. Namanya waktu ajal, tidak ada yang tahu. Tapi dia sudah niat. Ini pentingnya niat. Dia sudah niat, saya mau taubat, saya mau memperbaiki diri. Terlihat dari apa? Dia sudah menuju arah tempat yang ditunjukkan oleh orang soleh. Kalau mau taubat pergi ke tempat sana. Dia sudah menuju sana dia sudah menuju sana, tapi belum sampai dan belum melakukan amal, meninggal. Kemudian Allah muliakan orang ini dengan surga. Yang penting orang punya rencana, punya niat, dan ingin melakukan niat itu. Atau orang niatlah di awal tahun ini saya niat, saya mau setiap hari istighfar 100, saya mau tahlil la ilaha illallah 100, saya mau bersolawat kepada Rasulullah 100. Orang punya rencana, punya niat. Tiba-tiba di tengah jalan meninggal orang. Mirip dengan yang kisah tadi. Tapi betul-betul niat, betul-betul ingin melakukan amal tambahan. Tercatatlah niat itu menjadi amal kebaikan bagi diri kita. Dari mana taunya dia sudah mau melakukan niatnya itu? Dia sudah beli tasbih. Beli tasbih yang 100 dia sudah beli. Nah, dari situlah orang tahu, oh, ini tasbih memang dia mau pakai untuk istighfar, untuk tahlil, untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang pandai. Kemudian Rasulullah melanjutkan wal ajizu, orang yang lemah, orang yang terperdaya, orang yang tertipu adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha, orang-orang yang senantiasa kalah dengan hawa nafsunya. Dia kalah terus dengan hawa nafsu. Aduh, mau sholat tahajud nyendak gol, jadi niat. Alhamdulillah punya niat, tapi belum tersampaikan, belum
terlaksana. Saya mau puasa Senin Kamis, belum terlaksana. Itu juga ibu-ibu jadwalkan. Sebulan punya puasa minimal berapa? 1 hari. Minimal satu hari punya puasa. 1 bulan. Dari 30 hari orang puasa 1 hari. Syukur-syukur ibu-ibu punya waktu 1 bulan puasa tengah bulan 3 hari. 13, 14, 15. Tapi kalender Islam. Itu di bulan terang, bulan purnama. Jadi tengah bulan puasa 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari, 1 hari tambahan puasa. Kalau nggak kuat, orang sebulan sekali. Kalau bisa 3 kali. Kalau belum bisa Senin Kamis. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah, orang yang tertipu, orang yang selalu kalah adalah orang yang senantiasa mengikuti kehendak hawa nafsunya. Kemudian Rasulullah tutup, wa tamanna 'ala Allah. Dan dia berangan-angan kepada Allah. Apa itu angan-angan? Dia berangan-angan masih ada umur, masih ada umur, masih ada umur. Padahal umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada umur tetapi kesehatan sudah tidak seperti dulu. Ada umur tapi dia sudah sakit-sakitan, lupa dia. Jadi ada yang watamanna 'ala Allah. Punya hayalan, angan-angan. Nanti Allah ampuni, nanti Allah masukkan tetap ke dalam surga. Betul Allah ampuni kepada orang yang meminta ampun. Masalahnya orang tiap hari minta ampun enggak? Enggak. Ah itulah. Rasulullah itu setiap hari istighfar 70 istighfar sampai 100 istighfar. Itu Rasulullah. Atau orang ini kurang beristighfar. Jadi berangan-angan. Ada yang berangan-angan masuk neraka sebentar. Masuk neraka sebentar bagaimana? 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kalau misalnya orang ditimbang, orang punya amal, kemudian orang divonis, dihukum, ya kamu dicuci di neraka dulu 1 hari. Ibu-ibu 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Orang tidak bakal sanggup, tidak akan sanggup, tidak akan mampu orang 1 hari. Kalau di dunia 1 hari tidak makan, tidak minum, kuat. Tapi kalau di akhirat tidak mampu. Jadi punya angan-angan, bisa melewati neraka nanti. Itu namanya berangan-angan. Makanya ada apa itu? Qasidah. Wahai Tuhan, ku tak sanggup. Salah. Bagaimana Ibu? Ku tak pantas ke surgamu, tapi tak pula aku sanggup ke nerakamu. Lahilas turil firdausi ahla. Lupa saya. Selamat. Wala aqwa ala nari jahimi. Ini karena ada mic. Jadi ibu-ibu, orang ini mau masuk surga rupa tidak pantas karena amal kurang. Tapi kalau masuk neraka juga orang tidak kuat. Ya Allah, pokoknya orang masuk surga karena rahmatmu, bukan karena amalku. Amalku ini ada tapi banyak DP cacat. Kadang-kadang tidak ikhlas, kadang-kadang rusak, kadang-kadang ada orang puji senang, ada orang tidak puji tidak senang.
Nah, itu orang punya amal begitu. Sama dengan tadi, Ustadz punya suara gagah, naik DP hati, senang gitu kan. Ada orang bisa sakit hati, ya gitu. Orang punya amal kadang-kadang senang, kadang-kadang ada orang ejek, orang sakit hati. Itu orang punya amal begitu. Akhirnya orang masuk surga karena rahmat-Mu ya Allah, karena kasih sayang Allah. Orang mau andalkan puasa, cuma puasa Ramadan, itu juga Ramadan kadang-kadang membicarakan orang lain. Orang mau andalkan sholat, orang punya sholat juga kadang-kadang rusak. Nah, akhirnya orang mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, aku tak mampu di neraka-Mu walaupun sesaat. Tidak boleh orang berangan-angan wa tamanna 'ala Allah. Berangan-angan seolah-olah itu Allah sesuai dengan kehendak diri kita. Orang ditipu oleh kisah-kisah. Mudah-mudahan nanti waktu meninggal orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana orang mau mengucapkan la ilaha illallah kalau orang hari-hari tidak mengucapkan la ilaha illallah? Susah. La ilaha illallah bisa keluar dari mulut kita karena kebiasaan. Ibu-ibu tak kaget, astagfirullahaladzim, terbiasa. Tapi kalau terbiasa dengan kalimat yang lain, kalimat itulah yang akan menyertai diri kita. Jadi orang biasakan dengan zikrullah. Jadi tahun 2025 ibu-ibu punya target, istighfar, tahlil, sholawat. Sudah, nggak usah banyak-banyak target, itu saja. Tambahkan puasa kalau mampu 3 hari sebulan, puasa tengah bulan. Kalau nggak mampu 1 hari, sudah. Nanti orang buat tahajud, nggak bisa tahajud setiap hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali, sewaktu-waktu. Nanti malam tahun baru orang tahajud, supaya keinginan lebih mantap. Orang minta kepada Allah, ya Allah jadikan tahun 2025 ini penuh berkah, penuh manfaat, penuh kebaikan. Jadi dari start awal orang sudah niatkan, ini 2025 harus lebih baik. Orang sudah minta, orang sudah rencanakan. Kalau tidak sampai, orang sudah niat, orang sudah letakkan dalam hati kita. Gitu. Nah, inilah menyambut tahun baru, dan juga nanti 2 bulan lagi orang puasa. Jumadil akhir ini orang sudah di akhir bulan, tanggal 26 ini kalau tidak salah. Jadi tidak lama masuk bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, sudah Ramadan. Ibu-ibu, Ramadan itu sama dengan kolam. Ibu tahu kolam renang? Itu Ramadan itu kolam ampunan. Orang menyemburkan diri, mandi di situ, mandi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kolam Ramadan itulah orang membersihkan diri. Masuk Ramadan langsung masuk sama dengan di kuala itu, masuk bersih. Jadi orang menanti Ramadan supaya orang dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.